Ayo. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Contoh penyakit kelainan darah, yaitu anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan zat besi dalam keadaan lanjut, menyebabkan pembekukan darah merah dan tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Kedua, trombositopedia adalah kondisi saat keping darah atau trombosit rendah di dalam nilai normal dan tidak memiliki kecenderungan genetik dan paling sering disebabkan oleh berbagai penyebab yang diperoleh yang mengganggu produksi trombosit. Hemofilia. Hemofilia adalah penyakit genetik yang disebabkan oleh darah menjadi sulit membeku. Kondisi ini disebabkan karena tubuh kekurangan protein pembekuan darah atau faktor pembekuan darah. Faktor koagulasi dan jalur kaskade koagulasi. Sistem koagulasi terdiri dari rangkaian reaksi enzimatik melibatkan faktor pembekuan darah yang merupakan protein plasma. Secara sistematik, proses ini memiliki fenomena air terjun atau waterfall, atau seperti tangga atau cascade. Proses awal pembentukan trombus merah adalah pada daerah yang abnormal karena respon pembuluh darah dilakukan oleh lisan intrinsik. Fungsi faktor-faktor pembekuan darah. Ada 3 tahap, yaitu inisiasi koagulasi darah oleh tisu faktor. Tahap kedua yaitu aplikasi sinyal prokoagulan oleh trombin. Tahap ketiga yaitu pembentukan trombin pada permukaan platelet. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Sri Widianti. Baik, saya Sri Widianti. Saya ingin melanjutkan presentasi. Bleeding time. Terjadi perdarahan berkepanjangan setelah trauma superficial yang terkontrol, merupakan petunjuk bahwa ada defisiensi trombosit. Pembuluh kapiler yang tertusuk akan mengeluarkan darah sampai luka itu tersumbat oleh trombosit yang menggumpal. Bila darah keluar dan menutupi luka, terjadilah dan fibrin yang terbentuk akan mencegah darahan yang lebih lanjut. Pada tes ini, darah yang keluar harus dihapus secara perlahan-lahan, sedemikian rupa sehingga tidak trombosit. Sel trombosit menumpuk pada luka. Perdarahan berkurang dan tetesan darah makin lama makin kecil. Clotting time adalah waktu yang diperlukan darah untuk membeku atau waktu yang diperlukan sampai saat terjadi pembekuan. Dalam bidang tes koagulasi, clotting time adalah
Salah satu yang paling prosedurnya sederhana. Setelah membebaskan plasma dari seluruh darah dengan sentrifugasi, trombin yang ditambahkan pada sampel plasma. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Ines Adiningsih. Metode pemeriksaan metode 2. Pada metode yang digunakan darah kapiler ke dalam tabung kapiler hingga terisi penuh. Setiap 30 detik sekali dilakukan pematahan pada tabung kapiler per 1 cm. Kedua, metode objek kelas. Cara ini boleh dipakai dalam keadaan darurat jika cara tabung atau cara dengan kapiler. 3. Metode tabung reaksi. Metode tabung menggunakan 4 tabung masing-masing terisi 1 mm, 1 ml darah lengkap. Kemudian tabung perlahan-lahan dimiringkan ke setiap 30 detik supaya darah bersentuhan dengan dinding tabung sekaligus melihat sudah terjadi gumpalan. Waktu pemeriksaan bleeding time dan clotting time. 1. Metode yang digunakan untuk pemeriksaan bleeding time ada 2, yaitu metode dengan nilai normal 1-3 menit. Metode sampai 6 menit. Kedua, metode yang digunakan untuk pemeriksaan clotting time ada 3, yaitu metode normalnya 6 menit. Metode objek kelas nilai normalnya 2-6 menit. Metode sampai 12 nilai normalnya 6. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah besar atau sistematik, pembuluh liur, sistem peredaran darah kecil atau pulmonal, atau pembuluh getah bening. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 3 ya, bagian yang merata untuk presentasi. Udah nggak kelihatan. Putri mau baca pantunnya. Oke, kita lanjut dulu ke kelompok 4 ya. Waktunya 10 menit, silakan.
Belum mulai presentasinya?
Kelompok 4 mana kelompok 4? Ya Allah, mau Jumatan ini. Ayo guys, dipercepat, cuma 10 menit loh waktunya. Bener nih, masa Jumatan izin ke imamnya nggak berangkat? Kelompok 4 atas nama Fatima, Vera, Inta, Ilmu, sama Meta. Semuanya pada kemana? Salam Bu Yuris. Kacan apa Bu Yuris? Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak bisa buka PPT-nya, Nggak ada. Salah sih. Itu loh, ada titik 3 di atas. Itu buka titik 3, terus ada ini. Ada apa namanya? Itulah persen screen. Bener nggak, Al? iya benar. Kalau nggak bisa mak keluar masuk doang. Ya udah dikirim aja kan. Udah dipercepat ke yang laki-laki mau Jumatan. Ya. Untuk kelompok 4 harus cepat ya. Waktunya cuma 10 menit. Kasih.
Wih, itu ada di mana, Ada di Sapira itu. Itu PPT-nya udah dibuka, yang presentasi mana, Yang presentasi mana? Iya tuh yang presentasi, ya Allah. Kasihan Alia, Ayo cepetan, Kak. Riboong. Ini dosennya Ngantuk udah Andi, keluar cuma ya? sih kayak banget. Iya, ini belum. Udah. Ibu, ibunya keluar loh, ibu dosennya. Ya Allah. Udah masuk lagi. Ya udah perwakilan aja. Ya kan itu nama kelompoknya. Perwakilan aja 1 orang. Iya, kasihan ibu dosennya sama laki-laki mau Jumatan, mau ada kepentingan. Teman Ada yang jual bara-baran sih, Pimen. ayo kelompok 4 mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4 ya, tentang gangguan hematologi. Gangguan hematologi. Yang beranggotakan Fatimah Munawaroh, Vera Lestari, Inta Hertati, Irma Nur Oktavina, dan Yunita Dwi Metasari. Gangguan hematologi. Hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah serta jaringan yang membentuk darah. Darah merupakan bagian penting dari sistem transport. Darah adalah suatu suspensi partikel dalam suatu larutan solid cair yang mengandung elektrolit dan merupakan suatu medium pertukaran antar sel yang teraplikasi dalam tubuh dan lingkaran luar. Darah memiliki fungsi utama yaitu mengangkut oksigen,
yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah memiliki dua bagian, yaitu plasma darah dan korpuskuler. Bagian-bagian darah. Yang pertama, plasma darah atau bagian cair darah. Plasma darah adalah salah satu penyusun darah yang berwujud cair serta mempengaruhi sekitar 5% dari berat badan manusia. Fungsi dari plasma darah yaitu untuk mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh bagian tubuh manusia dan mengangkut sisa metabolisme dari sel-sel tubuh atau dari seluruh jaringan tubuh ke organ pengeluaran. Mekanisme pembekuan darah. Trombosit yang pecah menghasilkan trombokinase yang kemudian dihasilkan oleh protombin dengan bantuan Ca2+ dan vitamin K yang akan membentuk trombin. Kemudian dibentuk fibrinogen yang akan menjadi benang-benang fibrin. Korpuskuler darah. Korpuskuler atau bagian padat darah. Korpuskuler terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau juga disebut dengan eritrosit berasal dari bahasa Yunani yaitu eritos yang berarti merah dan kitos yang berarti selubung atau sel. Eritrosit merupakan bagian sel darah yang mengandung hemoglobin. Fungsi dari sel darah merah yaitu mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, penentuan golongan darah, menjaga sistem kekebalan tubuh, dan pelebaran pembuluh darah. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Ciri-ciri dari sel darah putih yaitu tidak berwarna, bentuk tidak tetap, berinti, dan ukurannya lebih besar daripada sel darah merah. Berdasarkan ada tidaknya granula di dalam plasma, leukosit dibagi menjadi dua, yaitu leukosit bergranula atau granulosit dan leukosit tidak bergranula atau agranulosit. Leukosit bergranula atau granulosit terbagi dari 3, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Neutrofil adalah sel darah putih yang paling banyak, yaitu sekitar 60% dan berwarna merah kebiruan. Yang kedua, eosinofil. Eosinofil adalah leukosit bergranula yang berwarna kemerahan. Yang ketiga, basofil. Basofil adalah leukosit bergranula yang berwarna kebiruan. Leukosit yang tidak bergranula atau granulosit. Itu ada limfosit dan monosit. Limfosit yaitu leukosit yang tidak memiliki granula. Inti selnya hampir bundar dan terdapat 2 macam limfosit kecil dan limfosit besar. Yang kedua, monosit. Monosit adalah leukosit tidak bergranula. Inti selnya besar dan berbentuk bulat atau bulat panjang. Bagian yang ketiga dari korpuskuler yaitu keping darah atau trombosit. Keping darah memiliki ukuran yang paling kecil, bentuknya tidak teratur, dan tidak memiliki inti sel. Keping darah dibuat dalam sumsum merah yang terdapat pada tulang pipi dan tulang pendek. Fungsi trombosit adalah berperan dalam proses pembekuan darah. Patofisiologi sistem hematologi. Beberapa penyakit ataupun kelainan yang disebabkan oleh sel-sel darah. Yang pertama,
anemia. Anemia merupakan keadaan di mana massa eritrosit dan massa hemoglobin yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Macam-macam anemia antara lain anemia hemoragis, anemia aplastik, anemia megaloblastik, anemia hemolitik, nutritional anemia, anemia pernisiosa, dan renal anemia. Yang kedua yaitu leukemia. Leukemia adalah proliferasi sel darah putih yang masih imatur dalam jaringan pembentukan darah. Faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya leukemia yaitu genetik, saudara kandung, faktor lingkungan, virus, bahan kimia, dan obat-obatan. Yang ketiga, thalassemia. Thalassemia adalah sekelompok penyakit keturunan yang merupakan akibat dari ketidakseimbangan pembuatan salah satu dari keempat rantai asam amino yang membentuk hemoglobin atau komponen darah. Yang keempat, trombositopenia. Trombositopenia adalah suatu kekurangan trombosit dari pembekuan darah pada orang normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin ditanya kepada kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah terdengar? Tidak. Aku tidak mendengar ya. suaranya kerusuk-kerusuk? Saya ingin bertanya. Ya, nama saya Nur Hidayatun. Ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah terdengar? Iya, Terdengar, Mbak. Tapi kamu Ya. Ya. Ya, nama saya Arun Nur Hidayatun, ingin bertanya kepada kelompok 4. Tadi disebutkan ada penyakit kelainan darah thalassemia. Thalassemia kan merupakan penyakit genetik. Apabila seorang lelaki pranikah ditemukan adanya faktor yang bisa membuat keturunannya itu memiliki thalassemia. Apakah ada pencegahan agar anak hasil keturunan mereka nanti tidak terkena thalassemia? Ya, oke, Arum. Baik, apakah sudah jelas pertanyaan dari saya? Jelas ya, kelompok 4. Kelompok 3 juga bisa menjawab nanti. Jadi pertanyaan Arum itu, ketika seseorang sudah punya gen thalassemia, terus dia menikah, apakah nanti keturunannya itu menderita thalassemia juga? Ketika iya, bagaimana cara mencegahnya biar anak yang dilahirkan besok tidak thalassemia, gitu ya? Iya, betul, Bu. Baik, Bu. Ya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, Arum. Waalaikumsalam. Monggo yuk, kelompok 3 ataupun 4. Silakan untuk menjawab, karena temanya sama.
Yuk, silakan. Baik, ini saya akan mencoba menjawab. Saya perkenalkan, saya Safira Regina Sita, perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab dari pertanyaan Mbak Arum. Penyakit talasemia dapat dicegah pada anak. Pasangan yang akan menikah baiknya melakukan tes darah terlebih dahulu untuk mengetahui apakah talasemia terdapat pada tubuhnya. Selain itu, tes darah juga dapat mengetahui nilai hemoglobin yang terkandung dalam tubuh hingga profil sel darah merah dalam tubuhnya. Peluang untuk sembuh dari penyakit ini memang masih kecil karena kondisi fisik penderitanya, ketersediaan darah, hingga biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan transfusi darah. Untuk bertahan hidup pun atau memperpanjang usia, penderita memang harus memerlukan perawatan rutin dan terus-menerus, seperti melakukan transfusi darah, dilakukan secara rutin agar kadar hemoglobin dalam tubuhnya stabil. Pemeriksaan ferritin serum juga perlu dilakukan untuk memantau kadar zat besi di dalam tubuh. Penderita penyakit talasemia ini juga harus menghindari makanan-makanan yang asin, terus makanan asam, produksi fermentasi yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Terdapat 2 cara untuk mengobati talasemia, yaitu dengan transplantasi sumsum tulang belakang dan teknologi sel punca. Namun, kedua hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut terhadap akibat yang akan ditimbulkan nantinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Alia. Jadi gini, semua penyakit kebanyakan itu penyebabnya adalah idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui penyebabnya secara pasti, hanya baru ada faktor risiko. Nah tadi pertanyaannya, apakah bisa dicegah? Ketika memang, makanya kalau sebelum menikah itu memang wajib tes banyak ya. Perempuannya dites, laki-lakinya juga dites, karena tujuannya tadi menghasilkan generasi yang sehat. Nah, kalian ini mumpung belum nikah, silakan hidup yang sehat biar besok bisa menghasilkan generasi yang sehat juga. Terus tadi ketika sudah terdeteksi talasemia, ya otomatis dia punya gen untuk menurunkan ke anaknya. Nah, sehingga memang pencegahannya biar anaknya nggak talasemia, ya otomatis talasemianya dia disembuhkan dulu. Seperti itu. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti ada di PPT-nya Putri, nanti silakan disimak. Saya rasa itu dari Putri. Untuk yang laki-laki Jumatan, untuk yang perempuan silakan melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.